Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hiftia Marani Ilmi dengan NIM 1240406104035, mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UI Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk menjadi persyaratan memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Etika Profesi Hukum. Semoga jawaban yang saya sampaikan dapat menunjukkan pemahaman saya mengenai etika dan penerapannya pada profesi hukum di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Oke, etika profesi hukum adalah norma atau pedoman moral yang mengatur sikap dan perilaku para penegak hukum dalam menjalankan profesinya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, untuk perbedaan antara etika dan etiket sendiri itu, etika berkaitan dengan baik buruknya secara moral, sedangkan etiket itu berkaitan dengan sopan santun dan tata krama. Nah, untuk contohnya sendiri, etika itu yaitu advokat menjaga rahasia klien, sedangkan etiket itu adalah advokat berpakaian rapi saat sedang melaksanakan sidang atau dalam persidangan. Oke, fungsi kode etik profesi hukum. Pertama, ada menjaga martabat dan kehormatan profesi. Kedua, menjadi pedoman perilaku anggota profesi. Ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang. Keempat, ada melindungi masyarakat dan klien. Dan terakhir, menjaga kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Oke, moralitas adalah nilai mengenai baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku manusia. Dan untuk faktornya sendiri ada pertama, hati nurani, kedua, agama, ketiga, adat dan budaya, keempat, norma masyarakat, dan terakhir ada akal dan rasio. Dan untuk unsurnya sendiri itu pertama adalah kesadaran diri, kedua ada kebebasan bertindak, ketiga ada bertanggung jawab, dan terakhir ada nilai baik dan buruk. Oke, ukuran baik dan buruk serta hubungannya dengan etika. Nah, ukuran baik dan buruknya itu sendiri pertama ada agama, kedua hukum, ketiga adat, keempat hati nurani, dan terakhir itu ada kepentingan masyarakat. Contohnya itu ada korupsi. Korupsi dianggap buruk karena dia merugikan masyarakat dan bertentangan dengan hukum dan agama. Nah, hubungannya dengan etika itu sendiri karena etika yang menentukan standar mengenai baik dan buruk itu sendiri. Nah, untuk penyebab pelanggaran kode etik profesi hukum itu sendiri, pertama ada kurangnya integritas, kedua ada keserakan atau faktor ekonomi, ketiga penyalahgunaan wewenang, keempat ada kurangnya pengawasan, kelima ada intervensi politik atau tekanan dari pihak lain, dan terakhir ada kurangnya pemahaman mengenai kode etik itu sendiri. Oke, kode etik profesi hakim itu sendiri adalah seperangkat norma atau pedoman perilaku yang wajib dipatuhi setiap hakim dalam menjalankan tugas dan jabatannya agar tercipta peradilan yang bersih, adil, dan berwibawa. Untuk larangannya itu pertama ada menerima suap, kedua ada memihak salah satu pihak, ketiga ada penyalahgunaan jabatan, keempat ada bertemu salah satu pihak yang berperkara secara rahasia. Dan untuk sanksinya itu ada pertama berupa teguran, kedua penundaan kenaikan jabatan, ketiga ada pemberhentian sementara, dan terakhir ada pemberhentian tetap. Nah, untuk kode etik profesi jaksa itu adalah seperangkat norma, nilai, dan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi setiap jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penuntut umum agar terciptanya penegakan hukum yang adil, profesional, dan berintegritas. Nah, untuk larangannya sendiri dalam kode etik itu pertama ada penerimaan suap, kedua ada membocorkan rahasia perkara, ketiga ada penyalahgunaan jabatan. Dan untuk sanksi yang akan diberikan jika terjadinya pelanggaran itu pertama ada teguran,
kedua ada penurunan pangkat, ketiga ada pemberhentian sementara, dan terakhir ada pemberhentian tetap. Nah, untuk kode etik profesi advokat sendiri itu adalah seperangkat aturan moral dan pedoman perilaku yang wajib dipatuhi setiap advokat dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, baik dalam hubungannya dengan klien, pengadilan, sesama advokat, maupun dalam masyarakat. Nah, untuk larangan sendiri dalam kode etik itu pertama adalah menantarkan klien, merekayasa bukti, menyesatkan hakim, dan terakhir menjanjikan kemenangan dalam perkara. Dan untuk sanksi yang akan diberikan jika terjadinya pelanggaran kode etik itu pertama ada teguran, kedua ada skorsing, ketiga ada teguran keras, dan terakhir ada pemberhentian tetap. Kode etik profesi kepolisian adalah seperangkat norma dan aturan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam bersikap, bertindak, dan menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam melindungi, mengayom, dan melayani masyarakat serta penegak hukum. Dan untuk larangannya dalam kode etik itu pertama adalah penyalahgunaan wewenang, kedua ada pungli atau pungutan liar, ketiga ada kekerasan tidak sesuai dengan prosedur, dan terakhir ada terlibatnya dalam suatu tindak pidana. Dan untuk sanksi yang akan diberikan dalam kode etik itu pertama ada teguran, kedua ada mutasi, ketiga ada penundaan kenaikan pangkat, dan terakhir ada PTDH yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Kode etik profesi notaris adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur sikap, perilaku, dan kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya agar tercipta pelayanan hukum yang jujur, profesional, dan dapat dipercaya dalam masyarakat. Dan untuk larangannya sendiri dalam kode etik itu pertama ada memasukkan akta, kedua membocorkan rahasia klien, ketiga merangkap jabatan yang dilarang. Dan untuk sanksi yang akan diberikan dalam pelanggaran kode etik itu pertama teguran lisan, kedua teguran secara tertulis, ketiga ada pemberhentian secara sementara, dan terakhir ada pemberhentian secara tetap. Nah, untuk perbedaannya yaitu pada realisme hukum itu hakim mempertimbangkan dengan kondisi sosial dan rasa keadilan dalam masyarakat. Sedangkan pada positivisme hukum itu hakim berpegang pada bunyi undang-undang. Karena setiap keputusan hukum itu akan berdampak dalam kehidupan masyarakat, sehingga harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu pertama ada aspek keadilan, kedua ada aspek moral, ketiga ada aspek kemanusiaan, dan terakhir itu ada nilai yang hidup dalam masyarakat, yaitu living law. Untuk kewajibannya sendiri itu pertama ada membela klien dengan bersungguh-sungguh, kedua ada memberikan pelayanan hukum secara profesional, dan untuk sanksi jika penelantaran klien itu pertama ada teguran, kedua skorsing, dan terakhir itu ada pemecatan dari organisasi advokat. Pada prinsip ini, advokat diwajibkan menjaga semua informasi dari klien, privilege communication, dan untuk pengecualiannya sendiri itu jika diwajibkan oleh undang-undang atau untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang lebih besar lagi. Dalam mempromosikan atau mengikrarkan sebuah jasa, apalagi jasa hukum seperti advokat, sebenarnya diperbolehkan, namun ada beberapa batasan-batasan etisnya dalam kode etik profesi advokat, yaitu pertama ada dilarang menjelekkan sesama advokat atau menjatuhkan sesama advokat, kedua menjanjikan kemenangan sebuah perkara, nah yang ketiga itu mengiklankan atau mempromosikan secara berlebihan, dan yang terakhir itu mengungkapkan rahasia dari kliennya sendiri.
Dalam standar pelayanan advokat, baik dalam perkara prodeo maupun perkara berbayar, itu tidak boleh berbeda. Berdasarkan pada prinsip equality before the law dan dalam pasal 22 Undang-Undang Advokat, setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum yang sama. Oleh karena itu, setiap advokat wajib memberikan pelayanan dan bantuan hukum yang berkualitas baik, bersungguh-sungguh, profesional kepada semua kliennya, baik yang berbayar maupun yang mendapatkan bantuan secara cuma-cuma. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan dalam penugasan video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menunjukkan pemahaman saya mengenai etika, moralitas, dan integritas dalam profesi hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.